Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, para pejuang UTBK SBMPTN tahun 2022. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan video kali ini aku akan membahas soal prediksi yang sering keluar banget setiap tahunnya di UTBK SBMPTN. Jadi kalau kalian mau nonton video ini sampai selesai, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya dulu, komen dan subscribe, dan share juga ke media sosial lainnya biar channel ini menjadi channel edukasi yang berkembang. Oke, aku ada rekomendasi buku-buku soal kimia yang emang tiap tahunnya itu keluar terus. Yang bagian sini kalian bisa order di Tokopedia maupun di Shopee ya, dengan harga yang sangat terjangkau sekali dan recommended buat kalian yang ngejar-ngejar jurusan yang berhubungan dengan dokter ya, harus tinggi pula di nilai kimianya. Oke, tembus nilai kimianya 1000. Oke. Bagi adik yang udah siap untuk belajar, yuk kita simak video yang satu ini. Oke, ini adalah soal pertama mengenai materi lautan. Karena materi lautan ini juga materi yang paling sering keluar setiap tahunnya ya. Jadi aku bahasin materi yang berhubungan dengan lautan. Kita baca dulu soalnya. 1,8 gram asam monoprotik tepat habis bereaksi dengan 100 ml larutan NaOH 0,2 molaritas ya. Maka massa molekul asam tersebut adalah. Oke, di sini kata kuncinya adalah asam monoprotik. Monoprotik itu berarti asam yang bervalensi 1. Kalau asam diprotik berarti asam bervalensi 2. Nah, ketika asam diprotik ini kita anggap asamnya adalah asam HX, ya kan? Kita reaksikan dengan NaOH. Oke, kita reaksikan dengan NaOH. Ketika asam direaksikan dengan basa, dia akan membentuk suatu garam dan ditambah dengan H2O. Jadi ini Na-nya jadi NaX ya. H dengan OH menjadi H2O. Gampang? Oke, selanjutnya adik-adik bikin dulu kira-kira berapa sih mol mereka bereaksi, ya kan? Nah, jadi kita tulis dulu molnya. Rumus mol adik-adik harus tahu. Rumus mol itu adalah ya molaritas dikali dengan volume. Nah, molaritas di soal adalah yang untuk NaOH-nya 0,2 dikali dengan kalau dia 100 ml jadi ke liter 0,1 liter ya, 0,1 liter. Jadi dia adalah 0,02 mol. Oke, bisa kira-kira. Nah, jadi saat dia mula-mula di sini bereaksi di sini dan sisanya bagian sini. Oke, jadi kan di sini dia mula-mulanya 0,02 ya. Ini belum terbentuk apa-apa. Nah, kata kuncinya di sini adalah dia tepat habis bereaksi. Kalau dia habis bereaksi berarti otomatis dia tidak ada sisa nih si asam monoprotik atau si HX ini. Jadi yang mula-mulanya otomatis ini mula-mulanya juga 0,2 dan di sini juga 0,02 gitu. Habis kan? Oke, habis. Di sini juga 0,02, 0,02 juga di sini 0,02. Oke, di sini 0,02, 0,02 kita turunkan, ini habis juga. Nah, sama-sama habis mereka ya, kata kuncinya di situ. Nah, kemudian dia menanyakan massa molekul asam, berarti ini adalah dia menanyakan MR asam. Jadi MR dari asam itu bisa kita cari dengan menggunakan rumus adalah massa dibagi dengan mol atau si N-nya. Nah, massanya adalah 1,8 gram. Kita bagi mol dari si asam. Asamnya kan di sini mol ya, satunya 0,02 juga. Jadi ketika mereka dibagi itu dapatnya adalah 90. Oke. Jadi jawabannya adalah option D dengan nilai MR adalah 90. Bisa? Nah, tujuan kita bikin MBS ini adalah agar kita tahu kira-kira habis bereaksinya itu berapa mol sih, adalah 0,02 ya, karena di sini habis gitu. Oke, kita lanjutkan. Materi stoikiometri juga sering keluar. Logam vanadium dihasilkan dengan cara mereaksikan vanadium pentaoksida dengan kalsium pada suhu tinggi. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut ya. Jadi reaksi ini kata kuncinya belum setara. Jadi kita harus mensetarakannya dulu. Dan di sini ada 91 gram si vanadium
F2O5 bereaksi dengan 120 gram dari Ca-nya, maka jumlah logam vanadium dihasilkan adalah. Nah, ini sama dengan tadi kita mencari MBS juga ya, mula-mula bereaksi sisanya berapa. Jadi tahap pertama kita tulis dulu reaksinya ya. Oke, kita tulis reaksinya di bagian sini. Ca ditambah dengan F2O5 menghasilkan CaO ditambah dengan F. Oke, katanya reaksinya belum setara ya. Jadi kita setarakan dulu. Nah, di sini F-nya adalah bernilai 2, otomatis di sini harus ditaruh koefisiennya 2 juga. Kemudian oksigen di sini adalah 5, sementara oksigen di sini baru 1, berarti kita harus taruh angka 5 di sini. Biar oksigen sama 5. Kemudian Ca di sini 5, di sini juga harus ada angka 5. Nah, kalau sudah, kita bikin mula-mula bereaksi dan sisa lagi kayak yang tadi. Oke. Nah, di sini kita harus cari dulu mol masing-masing dari si Ca. Kita cari dulu mol dari Ca. Rumusnya adalah gram dibagi dengan mr. Oke. Gramnya adalah 120 gram ya. 120 dibagi dengan mr-nya 40. Jadi dapatnya adalah 3 mol. Oke. Lanjut kita cari juga mol dari si F2O5 ya. Menggunakan rumus gram dibagi mr. Nah, gramnya adalah di situ 91 bagian sini ya, 91 sama mr 128. Oh, ini karena di atom AR ya, bukan mr. Dan dibagi dengan 182. Dapatnya adalah 1/2 atau 0,5 mol. Nah, setelah dapat baru kita masukkan ke dalam persamaan reaksi yang tadi. Ya, kita masukkan. Berarti di sini dapatnya 3 mol untuk Ca dan 0,5 mol untuk si Ca. Ini belum terbentuk apa-apa. Nah, kira-kira reaksi pembatasnya yang mana di sini? Reaksi yang bakal habis bereaksi kita lihat yang kecil. Jadi di sini 0,5 ya. Nah, ini kecilnya 0,5. Otomatis ini kan sama dengan satu koefisien ya. Ini 5. Untuk satu koefisien aja dia 0,5. Berarti untuk 5 kali kan ya. Berarti ini 5/1. Jadi 5/1 dikali 0,5. Itu dapatnya 2,5. Nah, berarti untuk 5 mol di sini juga 2,5, dan untuk 2 koefisiennya berarti 2/1 lagi kali 0,5. Jadi ini tuh kita sebagai acuannya 0,5 ya, karena itu yang paling kecil. Jadi ini 0, dibagi 0,5, 2 dibagi 0,5 dapatnya 0,04 ya. Oke, berarti di sini 0,04 ya 2,5 ya habis, dan ini adalah dapatnya 0,5. Oke, karena di sini adalah mencari massa dari vanadium, berarti massa rumusnya adalah mol dikali dengan mr. Berarti molnya vanadium adalah 0,04 dikali dengan mr dari vanadium, AR ya, AR adalah yang ini ya, 51 dikali dengan 51. Jadi coba 0,04 dikali 51 berapa kira-kira hasilnya? Terjadi kesalahannya. Jadi 2/1 kali 0,5 itu bukan 4 tadi ya, 0,04, tapi adalah 1 mol. Jadi di sini dia 1 mol. Nah, ini yang akan kita pakai nanti. Nah, baru masukkan mol dikali dengan AR tadi kan. Berarti AR-nya adalah 51. Mol di sininya kita ganti jadinya 1 mol ya, yang ini tadi. Masukkan ke sini. Jadi dapatnya adalah 1 kali 51 adalah 51 gram ya, gram satunya. Oke, jadi jawabannya adalah option B. Oke, bisa ya adik? Kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, ini dia. Ini termokimia ya, diketahui energi ikatan rata-rata dengan perubahan entalpi sebagai berikut, ya kan? Kira-kira berapakah nilai delta H-nya? Ini juga gampang, tapi adik-adik kuncinya di sini harus bisa menguraikan reaksi ini. Jadi 2Cl2 itu kan kita tulis jadinya 2, kemudian Cl berikatan dengan Cl. Oke. Kemudian ditambah dengan 2H2O, berarti 2 ada H, OH, kan 2H2O menghasilkan 4
Cl berarti 4 dengan HC dengan Cl tambah dengan O2, berarti O2 itu lengkap 2 ya. Oke. Nah, kalau kita udah bisa menuliskan seperti ini lebih gampang jadinya ya. Jadi kita tinggal memasukkan ke datanya aja lagi. Nah, rumusnya adalah sigma energi ikatan rata-rata, ya kan? Itu rumusnya sigma energi ikatan yang bagian kanan kiri dulu, kiri dikurang dengan sigma energi ikatan yang bagian kanannya. Nah, jadi sama dengan sigma energi ikatan kirinya kan di sini ada 2 ya. 2 dikali dengan data CL-nya yaitu 244, berarti 2 dikali 244 ditambah, nah ikatan H dengan O dengan H itu kan ada di sininya 1, O dengan H nya di sini 1, berarti 2 di sininya ya, 2 kali 2 kan sama ini 4, berarti 4 dikali dengan data OH nya 464. Nah, yang bagian sini hati-hati itu ya. Kemudian dikurangi dengan data yang ke kanan, 4 dikali dengan data HCl nya 432. Oke, tutup kurung ditambah O dengan O nya 498, tutup kurung. Jadi kalau kita kalikan nih 488 ditambah, kalau ini dikalikan berapa tuh ya, 1856 ya, dikurang 4 kali 432 yaitu 1728 ditambah 498. Nah, jumlahkan kiri dan kanannya dulu ya. Kalau ini jumlahkan dapatnya 2344 dikurang 2226. Oke, jadi jawabannya adalah positif 118 kilojoule. Oke, jadi jawabannya yang option D. Ingat rumusnya yang kanan kurang kiri yang bagian ininya. Oke adik-adik, nah kita lanjut ke soal nomor 4. Ini berhubungan dengan materi orde reaksi. Ini juga gampang. Nah, jadi caranya adalah ini kan ada konsentrasi, kita anggap ini bagian X nya, ini bagian Y. Nah, misalnya kalau adik-adik mau mencari orde X, ya kan, lihat persamaan Y yang sama di sini nomor 1 dan nomor 2 ya, 1 dan 2. Jadi kalau 1 dan 2 ambil yang bagian ini dan bagian ininya. Karena 1 2-nya sama, jadi ini bakalan habis nanti. Jadi kita bikin persamaan 0,1 per 0,2. Ini kan bagian yang X ya, makanya ini kita lambangkan dengan X. Pangkat X 1,2 dikali 10 pangkat min 8 per 2,4 kali 10 pangkat min 8. Oke, kita sederhanakan ini 1 per 2 berpangkat X. Ini sama dengan kalau kita coret, ini 1 per 2 bagi 2,4 sama 1 per 2 juga berpangkat 1. Jadi coret 1 per 2 nya, X nya sama dengan 1. Dah. Langkah selanjutnya kita cari juga orde Y. Orde Y, lihat bersama X yang sama yaitu 1 dan 3 ya. Berarti karena 1 dan 3 nya di sininya sama yang ini, ambil yang ininya lagi karena kita mencari Y, ya kan? 0,1 per 0,3 berpangkat Y sama dengan 1,2 kali 10 pangkat min 8 per 1,08 kali 10 pangkat min 8. Kata sederhanakan ini 1 per 3 pangkat Y. Nah, kali ini adalah kalau kita bagi ini ya 0,11 ya. Oke, bisa kira-kira ya. Nah, 0,11 ini kan 1 per 3 itu sama dengan 0,333 ya, berpangkat Y. Nah, 0,11 tuh bisa kita jadiin 0,11 juga di sininya. Nah, oke. Atau kita kali dengan 10, ini sama dengan 3,3 berpangkat Y sama dengan 1,1 berpangkat Y. Nah, ini kita bulatkan aja, ini jadi 3, ini 3 berpangkat Y, ini 1, ini enggak ada ya, 1 dulu. Nah, jadi 3 berpangkat Y sama dengan 3 pangkat berapa ya, menghasilkan 1 yaitu pangkat 0. Jadi kita coret 3 nya, I nya sama dengan 0. Nah, oke, bisa kira-kira? Bisa ya. Oke, selanjutnya karena udah dapat persamaan X sama Y, jadi persamaannya adalah V sama dengan rumusnya adalah K kali konsentrasi dari O2
berpangkat E kali NO berpangkat Y kan. Nah, V sama dengan K kali konsentrasi O2. X-nya adalah 1, jadi kita masukkan, jadi tidak berpangkat ya. Ini sama dengan 1, karena Y-nya 0, jadi tidak ada persamaannya, cukup sampai di bagian VK kali konsentrasi O2. Kalau berpangkat 0 berarti tidak dibikin gitu. Bisa kira-kira ya. Kita lanjut ke soal nomor 5 ya. Soal nomor 5. Di sini ada reaksi ya, 2CO ditambah O2 menghasilkan 2CO2. Nah, pada suhu tertentu 0,1 molaritas gas oksigen dicampur dengan 0,2 molaritas gas karbon monoksida. Berarti ini kita bikin dulu mula-mula bereaksi sisa. Jadi kalau ketika ada kata-kata direaksikan, dicampurkan itu pakai MS ya. Nah, di sini 0,1, ini 0,2, ini habis. Belum terbentuk apa-apa. Nah, bila pada keadaan setimbang konsentrasi gas oksigen berkurang 0,08 molaritas, maka nilai Kc adalah, nah, karena di sini bilangnya berkurang 0,08 molaritas untuk si gas oksigen yang bagi sini, berarti di sini 0,08 dong yang bereaksi. Kalau berkurang berarti sisanya dari yang awalnya 0,2 dikurang 0,08 adalah 0,0. Oke, ternyata kebalik ya. Ini yang 0,2, ini 1. Jadi kalau kita kurangin ini 0,02. Oke. Nah, selanjutnya karena untuk ini kan sama dengan satu koefisien tadi ya. Berarti kalau untuk dua koefisien yang bereaksi di sini kalikan dengan 0,08 ini adalah 0,16. Dan sama ini juga 0,16. Jadi tuliskan 0,16. Ini 0, kalau kita kurangi ini 0,04 ya kan. Nah, kalau udah dapat baru kita bikin ke rumus Kc. Itu rumus ya perkalian konsentrasi produk. Jadi produknya adalah CO2. Nah, dipangkatkan dengan koefisiennya adalah angka 2 yang ini ya. Kemudian dibagi dengan perkalian dari CO dikali dengan O2. Nah, CO-nya juga pangkat 2. Jadi kita masukkan lagi angkanya 0,16 pangkat 2 per CO-nya 0,04 pangkat 2 kali 0,02. Oke, sama dengan, kalau kita kalikan ini sama dengan 216 kali 16 kan 256 ya, kali 10 pangkat min 4. Lalu ini sama dengan 4 kali 4 16 ya, 16 kali 10 pangkat min 4, kemudian 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, jadi 256 kali 10 pangkat min 4 per 16 ke 2 kan 32 kali 10 pangkat min 6. Nah, karena ini nanti ini sisa jadi min 2 ya. Jadi ini 256 per 32, karena ini kan sama dengan 10 pangkat min 2 kalau dinaikkan ke atas ini ya, jadinya 10 pangkat positif 2. Nah, jadi jawabannya adalah 80. Itu option A. Oke, bisa ya Adik. Jadi rumusnya tidak berubah-ubah ya. Selalu ini rumus Kc. Perkalian produk dibagi reaktan masing-masing dipangkatkan dengan angka koefisien. Oke, jadi kita lanjutkan soal nomor 6. Diberikan reaksi redoks sebagai berikut. Ini merupakan reaksi yang belum setara ya. Dalam bersama reaksi yang setara, perbandingan koefisien I2O5 dan CO adalah, jadi di sini kita harus bikin dulu reaksinya. I2O5 ditambah CO menghasilkan I2 ditambah CO2. Nah, karena kita mencari perbandingannya, berarti kita pakai cara cepat aja ya, biar kalian lebih mudah di UTBK. Di sini kita tahu biloxnya adalah min 2 ya. Di sini adalah positif 5. Karena min 2 kali 5 adalah min 10, otomatis agar dia nilainya semua ini sama dengan 0, berarti di sini harus 10 ya. Jadi 10 kurang 10 bakalan 0 gitu. Atau kalau aku tuliskan di sini ini 10 sama dengan 0, ini juga positif 10. Nah, di sini adalah min 2, di sini positif 2, sini 0, ini min 2. Berarti di sini min 4, sini positif 4. Nah, karena min 2 kali 2 kan sama dengan min 4 ya, sama dengan 0 nanti gitu. Nah, di sini kita melihat mana reaksi yang mengalami perubahan, yaitu I2 kan. I dengan I di sini itu nilainya adalah dari positif ke 0, itu berarti turunnya 10 kan. Kemudian dari C dengan C ke sini adalah 2. Berarti kita kali silang aja, ini kali
5 ini dikalikan dengan 1. Nah, 1 ini sama 5 ini kita jadikan sebagai pengkali koefisiennya gitu. Jadi ini 1 kali I2O5 adalah I2O5 ditambah ini tuh 5 kali CO, 5 CO menghasilkan I2 ditambah 5 CO2. Nah, karena di soal dia cuma sampai menanyakan perbandingan dari I2O5 dengan CO yang di sini, berarti perbandingannya di sini kan sama 1:5 dong. Ya udah, berarti jawabannya yang B. Kayak gitu cara cepatnya, gampang banget kan? Nah, bagi kalian yang mau free kimia bareng aku, kalian bisa DM aja Instagram aku ya. Oke, aku akan bantu kalian untuk bimbingan belajar Fisika UTBK. Sekian dulu video aku kali ini, semoga bermanfaat. Kalau kalian mau request video selanjutnya, silahkan tinggalin komentarnya di kolom komentar. Thanks for watching, see you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.